Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Nasyatul Musayaro dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam video pertama ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Anganku, Inginku, dan Mimpiku, tentunya dengan dosen pembimbing Ibu Mariatin SPD MPD dengan mata kuliah teori sastra. Berikut adalah cerita pendeknya. Anganku, inginku, dan mimpiku. Segalanya yang berubah tentang kita adalah takdir Tuhan. Siapa yang mau ditinggalkan? Siapa juga yang mau terpuruk oleh keadaan? Situasi seperti ini mendesakku untuk memastikan bahwa hatinya akan baik-baik saja. Namun sebenarnya tidak begitu adanya. Namun aku percaya siapa-siapa saja yang pergi meninggalkan berarti tidak pantas untuk diperjuangkan. Karena dia yang memperjuangkan kelak akan berada di barisan terdepan. Semua kalimat itu muncul ketika dia yang amat kucinta hilang entah kemana. Dia membawa semua kenangan kita berikut harapan yang belum diwujudkan. Ingin rasanya mencarinya hingga ke ujung dunia, tapi apalah daya, aku hanyalah seorang penderita kanker. Segalanya tentang kehidupanku diatur oleh dokter. Hingga suatu ketika aku kembali menjalankan kemoterapi di luar negeri. Berharap ini adalah kemoterapi terakhirku. Aku sudah lelah dengan penderitaan ini. Mungkin Tuhan ingin menjemputku kembali dengan senang hati. Waktu menunjukkan pukul 5.45 pagi, dan ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk aku pergi kemoterapi. Sedih rasanya harus meninggalkan kota tercinta ini. Berikut kenangan yang ada di dalamnya. Namun karena ibu sangat berharap akan kesembuhanku kali ini, aku memberanikan diri untuk pergi sendiri, tidak bersama siapapun. Karena aku mempunyai kakak yang tinggal di Singapura, dia akan segera menyusulku pergi menuju Amerika untuk kemoterapi kali ini. Singkat cerita, sesampainya aku di Singapura, Kak Bagas menungguku di kafe bandara. Pertemuan itu sangat mengharukan. Karena dari aku berumur 10 tahun, komunikasi kita hanya melalui telepon atau video call. Aku memeluknya dan berkata, "Kak, aku ingin bersamamu sampai akhir waktuku nanti," bisikku lembut. "Hus, ngomong apa sih kamu, Tuan Putri? Kamu akan selalu bersama kakak dan keluarga kita yang lain. Kita akan selalu bersama, sayang," pungkasnya. "Kakak, aku ingin sekali sembuh, tapi apakah mungkin?" Pertanyaanku sontak saja membuat Kak Bagas meneteskan air mata. "Kak, kenapa menangis? Ade salah ngomong ya?" "Maafin Ade ya, Kak." Bersamaan dengan basahnya wajah Kak Bagas, dia memelukku sambil berkata, "Tuan Putri akan sembuh. Kak Bagas janji akan menuruti semua keinginan Tuan Putri." Teng, teng, teng. Penumpang dengan nomor penerbangan G3115 tujuan Los Angeles, Amerika diharapkan segera memasuki pesawat karena akan segera berangkat. "Kak, kita sudah dipanggil. Baiknya kita segera ke ruang tunggu," ajakku dengan penuh semangat. "Baik, Tuan Putri," jawabnya. Sesampainya di ruang tunggu, kami segera menuju ke pesawat. Jantungku berdegup kencang seiring dengan lepas landasnya pesawat yang kami tumpangi. Tanganku menggenggam erat tangan Kak Bagas dan menyender di bahunya. Kami layaknya sepasang kekasih yang memadu kasih. Di ujung jalan itu terlihat seorang pemuda yang sedang menunggu untuk masuk kamar kecil. Aku tertarik melihat perawakannya, persis seperti Dimas. Dimas adalah kekasihku yang dulu pergi tanpa kabar. Sampai sekarang, aku tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan media sosialnya tidak lagi aktif bersama dengan nomor yang dia gunakan. "Tuan Putri sedang melihat siapa?" tanya Kak Bagas. "Oh, enggak Kak, bukan siapa-siapa," jawabku menampis pertanyaannya. Singkat cerita, kami telah sampai di Amerika dan segera menuju rumah sakit rujukan dokterku di Indonesia. Sesampainya di rumah sakit dan setelah selesai melakukan pembayaran administrasi, aku segera dirawat dengan berbagai selang yang ditusukkan pada bagian tubuhku. Sakit yang terasa ini aku kubur dalam-dalam bersamaan dengan harapanku untuk sembuh. "Tuan Putri, sebentar lagi kamu akan sembuh, sayang. Ingat ini ya, Tuan Putri. Kehilangan adalah cara Tuhan untuk mengistirahatkan hati dan pikiran. Berhenti mengingatnya, berhenti mencintainya,
Berhenti selalu mencarinya dan berhenti untuk berusaha selalu ada untuk dia. Karena dia tidak sama sekali sedang menunggumu, mencarimu, mengingatmu, bahkan selalu ada untukmu, ujar Kak Bagas. Kok Bagas tahu kalau Ade sedang menunggu seseorang? Tanyaku. Kak Bagas tahu sebut tentang kamu, Tuan Putri. Kak Bagas juga tahu Tuan Putri sudah sangat ikhlas jika dalam operasi ini tidak ada hasil apa-apa. Bahkan Tuan Putri sudah siap jika kelak tidak ada lagi yang bisa menolong Tuan Putri dan akhirnya kamu pergi meninggalkan kita semua. Jawabnya dengan penuh lirih dan air mata yang mendesak ingin keluar. Baiklah Kak, doakan adek ya. Kakakmu ini selalu mendoakan Tuan Putri agar cepat sembuh. Dengan jarum infus dan selangnya, aku didorong dengan kursi roda menuju ruang operasi. Sebelumnya aku tidak mengetahui siapa dokter yang menanganiku kali ini. Aku pasrah. Namun di satu sisi, ada ibu yang selalu ada dalam bayanganku, menyemangatiku dan mendoakanku. Ibu, Tuan Putri akan sembuh. Air mataku tak sanggup lagi kutahan. Aku menangis sejadi-jadinya. Selang beberapa menit, dokter yang menanganiku datang menghampiri dan memberikan pesan. Tuan Putri jangan takut ya, kamu pasti sembuh. Bak gelas yang pecah dahulu kala kembali disambar petir yang sama. Suara itu mirip sekali dengan Dimas kekasihku dulu. Segera aku membuka mata dan inderaku mengatakan, iya, itu Dimas. Bagaimana bisa dia yang dulu telah menaruh beling di setiap langkahku yang ditinggalkannya, lalu dia kembali dengan gelar dokternya? Hatiku terguncang hebat. Ingin ku lari sekencang-kencangnya dari ruangan itu, namun ditahan oleh suster-suster yang berada di sampingku. Tuan Putri mau kemana? Dengan menarik tanganku lalu memelukku. Di saat-saat seperti ini aku hanya ingin sembuh, bukan ingin bertemu denganmu, Dimas. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk menolongmu, Tuan Putri. Tolong jangan pergi dulu. Tanpa pikir panjang, disuntikannya aku obat penenang, lalu akhirnya aku pun tertidur. Dimas dan tim dokter lainnya melakukan tugasnya, dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada Kak Bagas di luar sana. Harusnya dia sudah tahu jika dokter yang menanganiku adalah Dimas. Singkat cerita, setelah aku tersadar dari tidurku, tepat di depan mata aku melihat seseorang yang dulu hadir memberikan rasa cinta yang begitu tulus dan akhirnya pergi dengan meninggalkan luka yang sangat dalam. Dia Dimas. Aku masih belum mengerti apakah ini hanya mimpi ataukah ini nyata adanya. Aku belum bisa bicara banyak, tapi Dimas, dia memberikanku banyak perhatian seperti dulu, menyuapiku makan, menyanyikanku sebuah lagu kenangan kita berdua, dan mulai menceritakan kisah perjalanannya hingga sampai menjadi dokter di Amerika. Aku berada di alam yang berbeda denganmu. Apa maksudnya, Dimas? Aku pergi meninggalkanmu karena aku menderita penyakit leukemia dan usiaku sudah tidak lama lagi. Segera aku persiapkan segala sesuatunya dan aku susun skenario seakan-akan aku pergi meninggalkanmu dengan menggandeng wanita lain. Wanita itu sebenarnya adalah kakak sepupuku. Dia mau membantuku untuk menjadi lakon dari ceritaku. Sudah lama aku mendambakan profesi ini karena aku sendiri penderita penyakit berat yang sebenarnya penderitanya hanya butuh semangat untuk kembali menjalankan hidupnya dengan segala keterbatasan yang dia punya pastinya. Maafkan aku, Tuan Putri. Jangan pernah kembali jika maksudmu hanya ingin memastikan bahwa aku tetap ada di sini. Hatiku memang telah pulih meski belum sepenuhnya. Namun akan sangat kupastikan bahwa pada perasaan ini kau tidak diinginkan lagi, jawabku. Tuan Putri, aku mengerti rasa kesalmu, marahmu dan sedihmu. Tapi tolong beri lagi satu kesempatan untukku memperbaiki dan meluruskan cerita yang lalu. Tidak, aku ingin bertemu dengan Kak Bagas. Di mana Kak Bagas? Cepat katakan di mana. Dia di luar sana. Dia bisa melihatmu dan kamu pun masih bisa melihatnya. Tapi setelah ini, kamu tidak lagi bisa menggenggam erat tangannya seperti dulu. Kenapa? Tanyaku. Karena kamu dan dia tidak lagi bersama. Maafkan aku, karena aku tidak dapat menolongmu. Dokter yang kamu jumpai tadi itu bukan aku, Tuan Putri. Kamu hanya berhalusinasi karena efek dari obat yang kamu konsumsi.
Aku telah lama pergi meninggalkan dunia ini. Bawa pergi anganku, berikut ragaku, peliharalah rasa cintaku, hargailah setiap detik waktuku untuk bersamamu, menjagamu di setiap detik terakhirku, inginku melepasmu saat ku dekap erat tubuhmu. Bandara, jangan lagi kau culik dia, biarkan dia pulang dengan semestinya, tanpa halangan apapun lagi untukku bersamanya. Teriak Kak Bagas yang menyaksikanku tertidur lemah ditutupi kain putih yang menandakan aku telah sembuh sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, Ibu, Kak Bagas, Dimas, dan alam semesta yang selalu ada di detik-detik terakhirku. Demikian cerpen dari saya. Mungkin selanjutnya akan ada puisi, cerpen, ataupun sajak-sajak yang mengena di hati. Nantikan di video-video selanjutnya. Semoga cerita pendek tadi dapat menjadikan edukasi untuk kalian dan mengisi waktu luang kalian juga. Untuk cerita-cerita selanjutnya bisa kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan biar kalian bisa terus melihat update-updatean nanti. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.